Ini yang baru bergabung baru ada 8 orang ya. Boleh disapa-sapa dulu untuk yang baru masuk di Oke, kolom komentar. sudah mulai masuk ya, Mbak Alin? Sudah, Mbak? Oke, oke. Boleh disapa-sapa dulu di sini. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke. Sudah mulai masuk nih dan pemateri kita juga udah mulai hadir ya teman-teman ya. Di sini saya tahu teman-teman udah nggak sabar lagi sebenarnya ya. Oke, beberapa juga. Oke, di kolom chat tolong dibacakan Mbak Alin, silakan. Ada siapa saja? Oke, yang sudah hadir di sini ada Muhammad Imran, Mas Muhammad Imran, Mbak Rindi, Mbak Sania, Mas Ezer Dali. Halo, terima kasih sudah menyapa teman-teman FRC lainnya. Ayo yang lain yang belum sapa-sapa boleh di kolom komentar untuk ngecek nih siapa aja yang hadir hari ini ya. Oke, sudah mulai bergabung ya, Alin. Mungkin bisa di-remind lagi kepada teman-teman di channel FRC yang cukup banyak juga ya. Saya lihat di formnya pendaftaran di sini gitu. Sambil nanti mungkin pemateri kita lagi mempersiapkan di sini gitu ya. Oke, di sini ada Mas Imron Rosadi. Oke, halo Mas Imron. Ada Mas Imron, ada Mbak Rindi. Halo Mbak Rindi, selamat sore. Sore Mbak Septi, Oke, semuanya. ada Mbak Rindi ya. Kemudian di sini ada Mbak Sania. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, halo Mbaknya panjang ya. Oke, di sini ada Mas Ezer nih. Oke, Mas Ezer, selamat sore. Oke, Ya, sudah mulai selamat ramai sore Kak teman-teman. Septi. Oke, mantap ya teman-teman ya sore ini ya. Oke teman-teman, seperti biasanya gitu ya. Bagi teman-teman yang on cam gitu dari awal sampai akhir, kemudian aktif juga, kita ada reward ya. Jadi rewardnya itu nanti banyak gitu ya. Ada seperti biasanya, disimak materinya dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian nanti ada pertanyaan silahkan dijawab. Kemudian juga nanti bisa tanya langsung nih ke pakarnya kita datangkan. Di sini ada Mas Raihan di Semarang. Halo Mas Raihan, selamat sore. Halo semua, selamat sore. Halo Mbak. Oke, mantap nih Mas ya. Udah di-spill ya teman-teman. Suara dari narasumber kita sore ini. Oke, sudah mulai masuk nih Mas. Beberapa juga. Eh, Oke, oke. Mbak Alin, bagi teman-teman FRC mungkin bisa dibantu untuk dikirimkan langsung di grup saja. Link Zoom-nya tidak apa-apa, sudah dikirimkan ya dari kita melalui email. Mungkin ada beberapa yang tidak masuk, silakan dikirim dan di-share di grup general dan aktif. Oke, sudah lewat 3 menit ya di sini semakin bertambah di acara kali ini. Oke, sudah mulai banyak ya teman-teman semua. Ya boleh di-share ke di grup general dan aktif, langsung link Zoom-nya tidak apa-apa gitu ya. Oke, tapi untuk keaktifan kita akan memprioritaskan teman-teman yang memang udah register terlebih dahulu di sini ya. Silakan Mbak Alin untuk di-share. Oke, for information teman-teman semua, bahwasannya sore ini kita ada materi yang cukup daging banget gitu ya. Silakan disimak, kita datangkan langsung dari pematerinya. Dan saya mau informasikan kepada Mas Raihan, bahwasannya di FRC, FRC Ekosistem MSBU ini kita punya dua channel, Mas. Gitu ya. Jadi ada member yang dari member channel aktif, ada yang dari member general. Nah, kalau member general ini adalah member-member teman-teman yang baru gitu ya, baru join gitu ya. Kalau aktif itu seperti yang saya infokan dari mungkin 2019 MSBU bergabung, mereka udah ada gitu ya. Mungkin boleh para legend-legendnya ini di sini, ah itu udah mulai masuk ya Mas ya. Para legend-legendnya masuk di sini dan mereka appreciate gitu ya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Selamat sore semuanya. Silakan. Oke. Nah,
Baik, kalau gitu saya bisa mulai ya, Mas Rehan, menyimak juga nanti teman-teman berangsur, mereka akan gabung di sini, oke, dengan numbernya yang sudah cukup banyak. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya mau dengar dulu suaranya. Selamat sore teman-teman. Sore, Mbak. Selamat sore. Oke, udah kedenger nih ya suara-suara yang aktif. Silakan teman-teman. Oke. Nah, ya mantap sekali ya, makin banyak. Oke, berdatangan. Thank you teman-teman udah nyempetin waktunya sore ini untuk hadir ya di acara kita gitu ya. Acara kita sore ini. Jadi ini adalah Rek Talk Series yang kelima. Nah, information bahwasannya kita banyak banget di sini yang memang eh, bingung gitu ya. Mbak Septi, mungkin sebagai tech recruiter, saya kan bukan anak IT gitu ya. Tapi memang bidang saya juga nih Mbak gitu. Kira-kira gimana? Suka bingung nih kalau nanya tentang gimana ya di sini terkait materi kalau dapat kandidat software engineer, kemudian developer, kayak gimana nih Mbak? Oke, tanpa berlama-lama saya hadirkan pematerinya di sini, tapi sebelum saya panggilkan pemateri kita pada sore ini, teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk melihat MSBU itu secara garis besarnya seperti apa. Biasanya saya tidak pernah spill, teman-teman ya, terkait company klienan. Jadi, for information buat Mas Raihan, kita ini tim community nggak pernah spill kepada member company klien kita siapa aja. Yang kerjasama klien-klien, kandidat-kandidat dari teman-teman tuh ditempatkan di mana aja. Tapi sore ini saya spill bahwasanya biar teman-teman semakin proud dan loyal juga bersama kita FRC Ekosistem MSBU. Oke, sudah saya spill ya teman-teman. Itu sedikit banget Mbak Septi. Iya, oke. Lainnya kita spill lagi lebih lanjut ya teman-teman. Oke, gitu ya. Udah ke spill ya di mana aja. Itu sebagian kecil, sebagian besarnya ada lagi gitu ya. Oke, nah sore ini saya mau langsung menyambut para pemateri kita, maksudnya nih, the one and only kita. Oke, saya mau menyapa terlebih dahulu. Halo Mas Rehan Nismara, selamat sore. Halo Mbak, sore semuanya ya. Oke. Mungkin bisa Wah, disapa-sapa dulu, Mas ya, Rehan. ya perkenalkan halo semua. Waduh, ini lumayan banyak juga ya. Udah mulai terus bertambah pesertanya. Antusias. Oke, gimana Mas Rehan? Kabarnya Alhamdulillah sehat atau Eh, bagaimana nih? ya agak sedikit flu nih. Alhamdulillah masih bisa ini melaksanakan ini ya seminarnya, webinarnya dan insya Allah sehat. Alhamdulillah. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk Mas Iya. Rehan dan teman-teman FRC lainnya. Untuk posisinya saat ini berdomisili di mana nih? Di ini di Cianjur sih. Iya. Oke, itu WFO juga atau bagaimana di Iya, Telkomnas? WFH sih, lebih WFH di kalau di Telkom di Bandung gitu. Tapi Oke, biasa mantap kadang ya. ada apa untuk WFO-nya juga di hari Selasa gitu ya pilih. Oke, mantap ya. Udah gak sabar nih Mas terkait materinya. Mungkin Iya. nanti saya akan bantu share screen kan gitu ya Mas. Cuman Oh ya, boleh. silahkan nanti Mas kalau mau lanjut ke slide selanjutnya kasih kode gitu ya Mas ya. Oke.
Oke, kalau gitu saya boleh putarkan materinya, Mas Rehan? Siap, silahkan. Oke, teman-teman FRC Ekosistem MSBU sore ini kita akan mendengarkan materi. Silakan dicatat karena ilmunya daging. Saya sudah lihat materinya banyak banget, gitu ya. Silakan dicatat. Nanti ada pertanyaan dan dapat reward. Dan saya mau informasikan sekali lagi teman-teman yang on cam dari awal sampai akhir, kemudian aktif bertanya juga. Di luar reward yang saya tuliskan ini ada reward lain. Oke. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Rehan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya. Sekali lagi selamat datang gitu ya di webinar kali ini dengan tema kita adalah Tech Recruiter Insight mengenal software engineer berkualitas gitu ya. Di mana nantinya kita akan bahas gimana sih, tidak hanya dari sisi software engineer gitu ya. Kita mau bahas banyak role di apalagi di tahun ini gitu ya, banyak sekali disrupsi teknologi yang dimana nantinya kita akan cari tahu gimana sih kita sebagai si tech recruiter ini dapetin software engineer atau developer programmer yang good quality, high quality gitu ya, dan nantinya kita bisa tahu mana aja yang bisa kita filter dari si calon kandidat untuk si software engineer itu sendiri. Baik, next. Untuk table contents agenda kita akan ngetahuin pertama dari awal gitu ya. Kita pengen tahu dulu evolution dari tech roles itu sendiri ya. Jadi ada roles atau berbagai jabatan atau berbagai peran di dunia teknologi dan sampai di 2024 atau 2K24 gitu ya. Dan nanti kita akan cari tahu juga tentang tech trends now gitu ya, dimana nanti ini berkorelasi dengan roles yang ada di 2K24 ini. Karena yang seperti kita tahu, tren sekarang ini banyak yang menggunakan AI gitu ya, kecerdasan buatan, dan tentunya ini mempengaruhi banyak segala bidang gitu ya. Dan salah satunya di bidang rekrutmen itu sendiri. Dan kemudian nanti kita akan cari tahu kenapa sih pentingnya berkoneksi atau pentingnya komunitas dan programmer gitu ya, atau dengan tech related gitu ya, tech community dan sebagainya. Dan nanti di akhir kita akan cari tahu gimana ngetahuin programmer itu atau software engineer itu punya project yang bagus dan dia aktif terhadap yang namanya open source atau software yang dimana software yang sangat bermanfaat, dimana nantinya bisa dikembangkan dan digunakan secara gratis oleh banyak orang. Kita masuk ke poin pertama terlebih dahulu ya, tapi sebelumnya mungkin saya pengenalan dulu juga tadi ya, udah di spill juga, tapi little introduce about me gitu ya. Next ya, nama saya Muhammad Rehan, nama lengkapnya mungkin kalau di luar atau ketemu itu di event bisa disapa dengan Raihan aja. Kemudian udah pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia web development gitu ya, especially. Terus saya senang juga sharing di acara komunitas gitu ya, ngajar, tech event dan sebagainya. Kalau teman-teman semua yang pengen get connected, ada di Instagram, Twitter, dan LinkedIn, boleh. Baik, lanjut. Nah, ini galeri beberapa yang pernah saya ikutin. Saya sharing di Singapura tahun lalu tentang JavaScript juga. Terus ada di Google Event Bandung kemarin dan gabung di komunitas. Jadi tahulah tersebar-serbi di tech dan tech recruitment itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin pertama. Ya, masuk ke poin pertama, yaitu kita akan cari tahu dulu dan kita akan pengen tahu evolution dari tech roles mulai dari awal hingga di 2K24 atau di tahun sekarang gitu ya. Oke, next.
So ya, evolusi di mana semua orang pertama kali teknologi tentunya, kalau diibaratin kita mulai dari merangkak gitu ya, dan sekarang tahu-tahunya udah serba automated gitu ya, otomatis semuanya bisa dilakukan sendiri, kita bisa generate dan sebagainya. Ini kayak menggambarkan kayak kita dari merangkak dari kera gitu ya, hingga akhirnya mandiri sebagai seorang ini ya, software engineer gitu, karyawan gitu ya, dimana bisa punya pekerjaan dan tentunya dilihat dari teknologi ini juga berkesinambungan gitu ya, dimana tadinya jadul sekali orang gaptek gak tahu apa-apa, ternyata sekarang teknologinya berkembang sangat cepat sekali gitu ya, dan tentunya dimana ini memberikan banyak sekali peluang atau job opportunity yang muncul gitu ya. Oke, next, dimana job opportunity ini bisa kita lihat di timeline berikut ya, dari evolusi dari si software engineer itu sendiri pada di tahun 1950-an sampai 60-an. Mereka menyebutnya masih dengan kata programmer, atau bahkan sering commonnya itu computer programmer gitu ya, dimana komputer pertama kali diciptakan ya, mereka bikin atau diketahuinya buat yang aplikasi itu adalah computer programmer. Seiring berjalannya waktu, banyak disrupsi ya, banyak inovasi bermunculan hingga di 1980 kata software engineer mulai digunakan. Jadi software engineer ini pertama kali digunakan dalam penggunaan atau rekrutmen NATO ya. NATO tuh waktu itu berarti ini ya, federal di Amerika gitu. Mereka menggunakan kata software engineer untuk nge-hire bagian mesin di mereka gitu, di NATO, untuk di NATO. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan software developer. Nah, dari 1980 itu mulai dikenalkan yang namanya software engineer dan software developer itu sendiri. Kemudian si kata programmernya ini masih common, masih digunakan juga gitu ya. Tapi roles-nya ini tuh makin spesifik gitu ya, makin udah bisa dibedain. Kemudian 1980 sebenarnya dari situ ada timeline lagi, dimana banyak disrupsi lagi, banyak perubahan lagi, apapun itu tech, industri 02 gitu ya, industri 04, dan akhirnya masuk di tahun millennials gitu ya, atau millenniums, tahun 2000, agile development. Nah, agile development ini mulai digaungkan, agile gitu ya, cepat, dan juga berhubungan dengan berjalannya dengan kerangka kerja yang disebut dengan Scrum itu sendiri, Scrum Master, Scrum gitu ya, dimana semua udah mulai perlu pergerakan cepat. Maka ada yang namanya software engineer dan developer yang lebih mereka menggunakan title tersebut biar lebih nuansa si tech-nya itu masih biar terasa gitu ya, biar bisa dibilang oh ini tech banget gitu ya, technical banget, oh ini perusahaan software atau perusahaan yang technical banget, dengan tentunya berrata dengan teknologi gitu ya. Dan kemudian di tahun 2010 hingga sekarang nih masuk ke fase modern development. Sekarang itu software engineer dan software developer ini digunakan di berbagai company gitu ya, di berbagai perusahaan, berdasarkan sesuai dengan company dan regionnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang kalau company-nya udah kayak besar banget, pastinya mereka perlu yang namanya engineer gitu ya. Kalau yang masih biasa bisa cuma hire developer gitu ya, programmer yang nggak perlu technical, atau perlu yang nggak terlalu butuh technical tinggi banget. Kemudian dari situ banyak lagi bermunculan, ada title yang seperti full stack developer gitu ya, front end developer, sama back end, dan juga DevOps engineer. Nah, nanti di fokus modern development ini kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang ada di balik dari title atau behind dari si roles di 2021
2K4 ini, 2K24 gitu ya. Next. Nah, pada umumnya jadi di dalam tech industry ini terdapat dua bagian gitu ya. Ada yang disebut dengan software engineer dan ada software developer. Dan tentunya kita tidak akan fokus keduanya, kita akan bahas semuanya gitu ya. Nah, software engineer ini ngebedanya adalah apa? Kalau software engineer ini dia lebih banyak prinsipal yang dia gunakan dalam penerapan kinerjanya, dalam penerapan kerjanya gitu ya. Termasuk mereka ini nge-analyze, nge-design, nge-develop si web maupun softwarenya itu sendiri. Kemudian dia juga yang nge-testing, ngebuat deployment gitu ya, melakukan perilisan ke publik, dan juga dia yang maintenance. Sementara si software developer itu sendiri ini dimana mereka yang fokus hanya buat software aja, software application, cuman nulis kode aja gitu ya, terus implementing fitur dari misalkan dari project manager gitu ya, product owner, kemudian di maintain software produknya. Tapi di zaman sekarang itu sebenarnya di perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan besar, software engineer dan software developer ini kadang abu-abu gitu ya, dimana software developer juga biasanya dapat task yang sama software engineer, mulai dari mereka harus analisis, mereka harus ngedesain juga, mereka juga harus testing gitu ya, dan juga mereka nge-maintenance gitu. Nah, kita akan coba bahas lebih detailnya di slide-slide berikutnya. Kalau bisa dibilang di zaman sekarang ini, atau bahkan di Indonesia sekalipun, ada yang masih job requirement yang bejibun gitu ya, banyak sekali roles-nya atau banyak sekali description-nya, tapi mereka menempatkan titles-nya salah apply-nya. Contohnya seperti berikut. Next. Oke. Ya, jadi dari sini tadi ada software engineer, software developer gitu ya. Kemudian dari situ dibagi lagi. Ada yang disebut dengan front end, back end, DevOps, dan QA atau quality assurance gitu ya. Nah, front end itu sendiri nge-refer ke suatu ke suatu aplikasi atau suatu website yang dimana hanya menampilkan interaksi user gitu, interaksi pengguna, dimana mereka ini fokus di bagian tampilan depan atau tampilan halaman gitu ya, misalkan seperti halaman loginnya gitu ya, kemudian tombolnya warna apa, fontnya warna apa gitu ya, fontnya berapa, size-nya, ukurannya. Nah, mereka ini bagian yang menghandle hal tersebut, layout dan sebagainya. Kemudian ada juga tim back end gitu ya, back end developer, dimana mereka ini yang responsible atau yang bertanggung jawab atas logic dari aplikasi itu sendiri. Dia yang memanage si database itu sendiri, menyimpan datanya, dan nantinya akan dihandle oleh si front end. Ketika back end sudah selesai, baru nanti bisa diintegrasikan ke front end. Nah, selain itu di modern development sekarang gitu ya, ada yang namanya disebut dengan DevOps. Ini persatuan dari software development gitu ya, dan juga IT operation. Kalau dulu itu IT operation gitu ya, sama si software development terpisah. Kalau sekarang bisa digabung. Jadi yang dulunya IT operation cuman pegang server gitu ya, tapi sekarang dari IT operation tersebut bisa juga nge-handle yang namanya software development untuk dioperasikan di server. Nah, tadi tujuannya DevOps ini untuk membuat aplikasi tersebut bisa go public gitu ya, ngurusin ke servernya gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan quality assurance. Ini role yang dimana ngejamin semua software atau semua pekerjaan dari front end dan back end sebelum dimasukkan ke DevOps ini harus sudah
sesuai dengan kriteria yang ditentukan bersama-sama gitu ya. Tentunya bersama para product manager dan product owner-nya gitu ya. Nah, quality assurance ini dulunya adalah disebut dengan testing gitu ya, atau tester, software tester. Nah, sekarang lebih ke quality assurance. Kenapa quality assurance? Karena dia ini tidak hanya ngetesting aja, ada banyak hal yang perlu dia lakukan, mulai dari ngebuat list ya, ngebuat list apa aja yang perlu di list fiturnya gitu ya. Terus dia juga ngecek satu-satu fitur apa yang sudah dikerjakan atau apapun. Kemudian dia juga yang melaporkan jika ada bug gitu ya, ada kesalahan. Dia juga yang ngelaporin bahwa produk ini atau fitur ini tidak layak rilis gitu ya. Ada di quality assurance yang ngejamin quality dari si softwarenya itu sendiri. Nah, makanya dalam rekrutmen kadang ada yang salah dalam penempatan title ya. Next, contohnya misalkan seperti ini, banyak responsibility dari QA engineer ya. Responsibility dan qualification-nya banyak sekali gitu ya. Tapi ini adalah salah satu contoh gitu ya. Mungkin biasanya di luar negeri juga sama sih, banyak responsibility yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan dari si engineer dan developer itu sendiri. Kalau QA engineer dia berarti lebih ke sama tadi, menggunakan prinsipal dalam penggunaannya. Oke, next. Nah, kemudian ada peran yang lagi hot gitu ya sekarang, baru, dan dia ini munculnya baru sekali, dan sebenarnya nggak baru-baru banget sih, tapi ada sebagian yang udah lama, tapi sekarang lagi trennya, lagi boomingnya gitu ya, yaitu ada data scientist di bagian data science, dan juga AI engineer. Ini yang lagi ramai, AI engineer. Dan di ketiga ada cyber security. Nah, data science ini tentunya data scientist, di mana orang yang fokus untuk mengumpulkan data ya. Datanya itu seperti apa? Datanya itu misalkan bisa dikumpulkan dari analitik yang digunakan di software tersebut. Nanti dikumpulin semua datanya, dan nanti dia olah, bikin kayak suatu report, atau bisa dia bikin suatu algoritma lagi supaya nantinya bisa diimplement ke tim backend, dimana nantinya bisa diatur nih dari data tersebut. Kayak muncul ketika kita senang iklan sesuatu ya, produk sesuatu, pasti muncul di banyak sosial media kita. Nah, itu adalah sesuatu yang dikerjain sama data science supaya interest kita bisa muncul lagi di banyak platform. Gimana nih kita kumpulin datanya, baru mereka yang buat yang namanya modelnya gitu ya. Ini berkaitan sama yang nanti akan kita bahas, yaitu machine learning itu sendiri. Nah, ini kemudian yang lagi hot banget ada AI engineer. AI engineer ini tentunya mereka yang menciptain aplikasi kecerdasan buatan gitu ya. Kalau teman-teman tentunya pernah gunakan AI ya, banyak sekali kayak ChatGPT ya, mulai dari natural language model gitu ya, sampai ke diffuser image gitu ya, gimana ngegenerate image gitu ya secara random, secara bikin teks dari video. Nah, ini AI engineer inilah yang lagi ngetrend sekarang ini, dimana dia company besar itu bisa berani bayar besar untuk engineer AI itu sendiri. Kemudian last but not least gitu ya, cyber security. Ini adalah role yang dari dulu sebenarnya ya. Kemudian booming lagi sekarang. Cyber security ini adalah dimana dia person yang ngejamin supaya software ini aman dari yang namanya serangan gitu ya, cyber threat dan cyber attack. Tentunya lebih banyak lagi budget yang bisa berani dikeluarin sama perusahaan-perusahaan besar untuk nge-hire
orang-orang yang the best di cyber security gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang namanya tren dari teknologi di zaman sekarang gitu ya. Mungkin next di pembahasan berikutnya. Nah, next. Oke, masuk ke teknologi tentunya tidak ada habisnya kalau yang disebut dengan tech trend ya. Dari suatu teknologi pasti ada aja gebrakan gitu ya, disrupsi dari teknologi, mulai dari artificial intelligence, kecerdasan buatan, mulai dari aplikasi si mobile app itu sendiri gitu ya, hingga yang lagi rame juga ada augmented reality atau metaverse ya, dimana Apple menciptain Visual Pro gitu, Meta dari Facebook, sebelumnya Facebook jadi Meta, Oculus gitu ya, hingga si web development itu sendiri. Nah, mungkin kita bahas satu-satu. Artificial intelligence tadi adalah bagian kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini nantinya diharapkan bisa ngebantu orang awam gitu ya dalam mengerjakan suatu tugas apapun itu ya. Misalkan dari ngebantu dia nge-manage pesan gitu ya, banyak pesan yang dia ingin manage, kemudian mungkin dari penggunaan writing, nulis seseorang pengen dibantu ketika nulisnya biar lebih rapi, ada AI untuk nulis juga, hingga ke repetitive task gitu ya, seperti kita pengen bikin laporan dan sebagainya bisa dikerjain yang namanya dengan oleh si AI itu sendiri ya. Banyak produknya yang sekarang lagi booming, ChatGPT, Gemini dari Google itu sendiri ya. Untuk video dan gambar ada mereka Adobe lagi munculin juga, Sora AI dan sebagainya. Oke, kita bahas lebih detailnya ada di slide berikutnya. Next. Nah, ini tadi artificial intelligence, di mana mereka ini menggunakan yang namanya natural language processing (NLP) dan machine learning ya, di mana si perusahaan-perusahaan besar ini mereka ngebuat suatu model gitu ya. Mereka buat model di mana model ini adalah brainnya atau otaknya gitu ya, di mana dia ngebuat algoritma tersebut, brain tersebut supaya bisa berkembang sendiri gitu ya, berkembang dengan sendirinya, yaitu dengan memanfaatkan yang namanya masukan dari para penggunanya. Seperti kalau kita misalkan ketika ingin minta bantuan dari ChatGPT, tentunya kita masukin teksnya apa gitu ya, teks yang diperlukan bantuannya apa. Misalkan buatkan laporan. Nah, mereka ini akan menyimpan informasi tersebut. Di mana nantinya model tersebut menyimpan informasinya untuk di kemudian hari jika ada menanyakan hal yang sama, mereka akan tahu memorinya, oh ini pertanyaan yang sama yang pernah dilontarkan gitu. Mereka bisa otomatis dengan mudahnya supaya hal tersebut bisa disimpan dengan baik, seperti itu. Banyak sekali tentunya artificial intelligence ini mempengaruhi banyak hal, mulai dari pendidikan sampai ini sendiri ya, dari pembuatan software itu sendiri, dari programmer itu sendiri terbantu banget dengan adanya ChatGPT ini. Kita bisa membuat kode lebih cepat gitu ya. Kita bisa menanyakan kode yang mana yang kira-kiranya salah gitu ya, ada kekurangan, dia bisa bantu untuk optimize hal tersebut. Nah, ini yang menjadi merubah kebiasaan para developer gitu ya, para programmer. Ada yang namanya artificial intelligence. Oke, next. Nah, ini contohnya saya bisa bikin website sederhana dari hanya dari tulisan gitu ya.
tolong buatkan HTML login page gitu ya, halaman login menggunakan Tailwind CSS atau menggunakan yang namanya library dari Tailwind untuk di loginnya. Mereka akan nge-generate kodenya, kemudian nanti programmernya tinggal salin gitu ya ke kodenya. Dan ini menjadi hal yang merubah hal yang di dunia programming gitu ya, di dunia pemrograman. Jadi programmer ini terbiasa bisa terbantu dengan adanya AI itu sendiri. Dan tentunya ini akan menjadi perubahan juga ya, inovasi juga dalam rekrutmen gitu ya. Rekrutmen tentunya berarti rekrutmen ini akan bisa embracing gitu ya, embracing untuk menggunakan AI atau tidak sama sekali gitu ya. Tapi di zaman sekarang tentunya ini kembali ke preferensi masing-masing. Jika memang AI ini nantinya bisa digunakan gitu ya dari tim rekrutmen, it's okay ketika misalkan ada interview atau apapun menggunakan AI itu sendiri. Dan nantinya AI ini tergantung dari penggunanya sendiri gitu ya. Jika dia paham dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia instruksikan, tentunya dia akan tahu cara optimasi di codingan, di hasil yang output di artificial atau AI itu sendiri buat gitu ya. Tidak semerta-merta si programmer ini akan langsung menyalin semuanya gitu, enggak gitu ya. Kalau yang baik itu dia akan cari tahu dulu bagian mana yang dia ada kesalahan misalkan dari AI-nya gitu ya, ngebuat kodenya, dan tentunya dia bisa memfilter dulu, dan dia akan cari tahu dulu kenapa ini bagian mana yang menjadi kayak problemnya gitu ya, atau hal yang belum dia mengertinya di bagian mana. Nah, software engineer yang baik itu dia tidak hanya langsung menyalin seluruhnya, tapi dia melihat dulu apa yang si AI ini buat penjelasannya, dia cari tahu gitu ya. Karena AI ini biasanya setelah menghasilkan outputnya, membantu pekerjaannya, dia juga menjelaskan dari hasil pekerjaannya tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi di pengembangan atau di tech trends di mobile development gitu ya. Mobile development ini adalah proses di mana tentunya membuat suatu aplikasi berbasis mobile gitu ya, berbasis smartphone, baik itu dari iOS atau Android gitu. Nah, di modern development ini, di modern development pada zaman sekarang ini, pengembangan aplikasi handphone itu ada dua macam jenisnya. Pertama, ada yang disebut dengan mobile development menggunakan native ya. Ada juga yang disebut dengan mobile development cross platform atau hybrid. Kita akan cari tahu apa itu native dan cross platform di slide berikutnya. Next. Nah, maksud yang dimaksud dengan mobile native itu adalah ketika para software development di bagian mobile gitu ya, atau bisa disebut dengan mobile developer, mereka ini membuat aplikasi khusus hanya bisa digunakan untuk platform tertentu. Misalkan ada ketika kita programmer membuat aplikasi untuk Android, maka bisa gunakan yang namanya program Java ya, atau bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman Kotlin. Nah, dari Java dan Kotlin ini akan menghasilkan aplikasi yang hanya berjalan di atas operasi tersebut atau hanya di satu OS, yaitu Android itu sendiri. Jadi native itu adalah artinya dia ini pure native, asli gitu ya, asli berjalan hanya di OS-nya itu sendiri. Kemudian di Apple ada mereka ngebuat bahasa sendiri tentunya untuk dimana orang ingin bikin aplikasi untuk iOS-nya,
bisa menggunakan yang namanya Swift ya, atau Objective-C. Nah, Swift ini digunakan untuk membuat aplikasi semua produk Apple ya, hanya untuk Apple itu sendiri. Natifnya disebut dengan Swift, atau bahasa aslinya mereka menggunakan Swift untuk iOS dan perangkat macOS dan semua produk dari si Apple itu sendiri. Kemudian untuk hybrid atau cross platform, next. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan cross platform. Jadi di modern development ini terdapat dua kategori, ada native dan cross platform. Nah, biasanya cross platform ini kenapa lebih unggul? Dia cost-nya lebih hemat ya, efisiensi. Kemudian dia juga bisa cepat development-nya. Salah satunya adalah ada teknologi dari React Native. React Native ini dikembangkan oleh Facebook, di mana React Native ini bisa menghasilkan dalam satu kali kode, programmer kita hanya bikin kodenya satu aja gitu ya, tapi udah bisa digunakan atau udah bisa ngeluarin si kode tersebut menjadi bisa digunakan untuk Android dan Apple itu sendiri, untuk iOS itu sendiri. Sama saingannya ada yang disebut atau dinamakan dengan Flutter. Flutter ini dikembangkan oleh Google gitu ya, saingan ini mereka. Flutter ini ketika kita ngoding Flutter gitu ya, programmer ngoding satu kali aja Flutter, hasilnya nanti bisa diproses untuk kedua platform yang berbeda, Android dan iOS atau Apple gitu ya. Berbeda hanya dengan native tadi, hanya digunakan berjalan sendiri tadi di native itu di masing-masing operating systemnya itu sendiri. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena itu tadi adanya disrupsi teknologi, kemudian adanya inovasi, dan juga adanya permintaan dari para perusahaan itu sendiri ya, dimana dia pengen bikin gimana aplikasi yang cost-nya lebih murah gitu ya, satu kali buy one get two gitu ya, buy one get one dan atau buy one get two gitu ya, dimana bisa udah dapetin semua platform gitu. Nah, ini yang termasuk dengan kecanggihan atau tren di mobile development sekarang ini. Makanya kenapa kalau kita lihat aplikasi-aplikasi sekarang itu ketika di Android dan iOS itu mirip-mirip gitu ya, semua tampilannya semuanya itu karena mereka menggunakan satu kode base. Baik itu perusahaan besar sekalipun seperti Instagram, mereka menggunakan kode base yang satu aja, pakai React Native atau Flutter. Oke, next. Nah, kemudian tech trend di web development di zaman sekarang ini ada disebut dengan web development. Tentunya ini web development dari dulu gitu ya, tapi di zaman sekarang ini web development udah beda sekali gitu ya di zaman sekarang, di zaman dahulu gitu ya. Di zaman sekarang web development ini tidak hanya webnya hanya sekedar web gitu aja, enggak. Ternyata ada banyak hal tipe dari si web development itu sendiri. Pertama, web development yang disebut dengan SPA atau single page application, dimana webnya itu sendiri, web aplikasinya ini bisa lebih cepat gitu ya dalam accessingnya. Ketika aksesnya itu cepat diaksesnya dan dia tidak memerlukan yang namanya loading. Ini biasa disebut dengan single page application. Kemudian ada juga yang disebut dengan component based architecture. Ini udah modern sekali, di mana komponen atau dari layout atau tampilan dari webnya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan developer mau gitu ya. Jadi pengembangannya itu terpisah sekali,
semua komponennya. Misalkan tombolnya ini dikembangkan di developer ini, tombolnya ini dikembangkan di teknologi yang berbeda, kemudian nanti disatukan menjadi satu sistem gitu ya, satu kesatuan. Kemudian ada juga yang disebut dengan PWA atau Progressive Web Apps, di mana ini aplikasi atau web aplikasi yang bisa instalasi atau bisa dijadikan aplikasi yang ada di handphone kita tanpa perlu menginstal ke Play Store atau App Store gitu ya. Nah, jenis web ini tentunya memudahkan kita nantinya untuk mendapatkan notifikasi gitu ya, seperti apps umumnya, tapi dia ini jenisnya web ya, web application, disebutnya Progressive Web Apps. Dia bisa dapat notifikasi, kemudian loadingnya lebih cepat gitu ya, mirip seperti aplikasi di handphone, padahal dia ini adalah web gitu ya. Dan kemudian tentunya dia ini ngebawa fungsionalitas semua yang ada di aplikasi itu sendiri. Seperti kita bisa menjalanin aplikasi tersebut meskipun keadaan offline gitu ya, keadaan tanpa internet, kita masih bisa mengaksesnya gitu ya. Namun tentunya hanya di bagian halaman tertentu aja gitu ya. Kalau teman-teman pernah cobain kan, kalau di web gitu ya, di versi web, ketika tidak ada internet biasanya ada muncul dinosaurus gitu ya, internet not connected. Nah, itu menggunakan PWA ini jadinya dia bisa masih terakses, mungkin hanya menampilkan informasi yang bisa dirancang oleh si programmernya itu sendiri. Oke, next di materi berikutnya ada ini yang lagi hot banget, yaitu augmented reality atau metaverse itu sendiri ya. Lagi rame Vision Pro gitu ya, kemudian Oculus. Nah, ini adalah menjadi tech trends di zaman sekarang. Para perusahaan besar juga mereka open hiring untuk engineer di mana mereka yang punya skill untuk ngebangun aplikasi di kacamata spesialnya mereka, seperti di Vision Pro, kemudian di Oculus dari Meta, sampai ke Google Lens ya. Google juga menciptakan Google kacamata yang bisa foto dan upload ke sosial media. Nah, ini salah satu tren teknologi yang juga trending gitu ya di zaman sekarang, AR dan metaverse atau virtual reality. Nah, tentunya mereka ini juga menggunakan bahasa yang berbeda. Ada dari Apple sendiri, mereka menciptakan AR Kit gitu ya, logo yang hitam ini ada AR Kit. Kemudian dari Google mereka nyiptain language baru atau bahasa baru, tools baru, disebut dengan AR Core yang warna ungu ini. Dan perusahaan game besar yaitu Unity, mereka juga ngembangin program gitu ya, atau tools yang bisa developer gunakan untuk ngebuat aplikasi tersebut di bagian di metaverse atau augmented reality. Next. Oke, next kayaknya Nah, ini terakhir, kenapa tidak dicantumkan tadi blockchain di awal? Karena ini merupakan jarang sekali gitu ya digunakan masih jarang di Indonesia blockchain. Apalagi tadi yang augmented reality dan metaverse itu sendiri. Nah, blockchain ini dimana teknologi yang mentribusikan suatu token, atau mentribusikan suatu token di mana nantinya itu tokennya ini menggunakan prinsip yang disebut dengan desentralisasi gitu ya.
Jadi tidak hanya eh, satu arah, mereka ini bercabang. Konsepnya seperti ini, persis seperti image ini ilustrasinya. Ini blockchain gitu ya. Nah, blockchain ini berguna sekali dalam penggunaan transaksi sekarang. Dengan adanya blockchain ini, maka lagi rame kan sekarang ada Bitcoin, cryptocurrency, NFT, digital currency, pokoknya itulah hasil dari blockchain. Teknologi blockchain itu menghasilkan tadi kita bisa menggunakan global payment di berbagai negara hanya dengan satu kartu atau apapun, Visa card gitu ya. Mereka juga menggunakan teknologi blockchain dalam penerapannya. Kalau di Indonesia itu ada seperti Dana. Nah, mereka ini menggunakan blockchain teknologinya. Penerapannya menggunakan blockchain dalam pengenkripsian datanya. Makanya Dana ini sekarang udah bisa digunakan di negara-negara ASEAN gitu ya. Terus kemudian ada juga PayPal. Kita PayPal dari dulu ini. Kemudian lagi rame juga Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu dari dulu sekali. Mereka tentunya menggunakan blockchain, teknologi blockchain. Kemudian tidak hanya di bagian dunia fintech atau dunia finansial teknologi, tapi di dalam kesehatan pun blockchain ini kalau di luar negeri udah digunakan gitu ya. Tapi kurang tahu juga di Indonesia udah menggunakan blockchain. Tapi yang saya tahu di luar negeri ini mereka banyak sekali aplikasi atau perangkat dari si kesehatannya udah menggunakan teknologi yang namanya blockchain, desentralisasi ledger teknologi, dimana ini bisa lebih aman, lebih transparan gitu ya dalam penggunaan si blockchainnya itu sendiri. Oke, lanjut di next materi. Nah, kita masuk ke poin dimana komunitas dan programmer ini saling berkaitan gitu ya, saling relate. Next. Nah, kenapa sih komunitas itu penting sekali dalam dunia software development atau dalam dunia teknologi itu sendiri? Next. Nah, ada beberapa alasan. Pertama yaitu OS movement atau open source software gitu ya, dimana ketika developer mengembangkan yang namanya open source, mereka ngebuat aplikasi tersebut bisa digunakan secara gratis sama developernya, yang nantinya tools atau aplikasi tersebut bisa digunakan lagi oleh developer banyak gitu, oleh developer yang lebih luas. Dan dari OSS movement ini jadi alasan kenapa komunitas itu penting sekali. Dan tentunya selain komunitas atau open source movement itu sendiri ya, ada juga yang disebut dengan knowledge sharing. Nah, dalam developer ini biasanya dapat sharingnya itu dari mana? Nah, mereka dapat dari komunitas itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan support and mentorship. Kadang-kadang developers ini bergantung ke yang namanya komunitas atau online forum gitu ya, untuk dapetin suatu pencerahan ketika mereka lagi galau, ada error gitu ya. Dapatnya biasanya di forum, chat, grup, dan sebagainya. Kemudian ada juga professional benefits gitu ya. Dengan tergabungnya komunitas ini, sering aktif di komunitas, para developer juga bisa mendapatkan benefit untuk pekerjaannya itu sendiri gitu ya, secara profesionalnya. Nantinya dia dapat koneksi ya, networking baru. Kemudian nantinya tentunya dari komunitas tersebut ada opportunity baru gitu ya, ada kolaborasi baru di banyak hal gitu ya. Kemudian selain itu ada sosial aspek. Nah, komunitas itu sendiri
sering ngebuat yang namanya eh, tutorial gitu ya, atau ngebuat suatu manual book, guidebook, ketika orang-orang ingin menggunakan aplikasi yang mereka buat. Mereka buat dokumentasinya, tutorialnya supaya mudah digunakan. Nah, ini adalah social aspect. Jadi nantinya orang bisa lebih mudah belajar, lebih banyak lagi yang belajar menggunakan software atau aplikasi tersebut. Kemudian tentunya dari komunitas tersebut munculnya yang namanya inovasi dan problem solving gitu ya. Dimana biasanya komunitas ini sering muncul ide dan inovasi yang tentunya menjadi disrupsi teknologi baru. Biasanya muncul teknologi baru ya karena adanya komunitas itu sendiri gitu ya. Atau selain inovasi, mereka juga biasanya cari tahu nih apa yang menjadi masalah di yang sedang rame di dunia teknologi gitu ya. Lagi ada error apa yang lagi rame, mereka kayak cari tahu problem solving untuk dipecah kan sama-sama gitu ya. Dan tentunya dengan komunitas ini menjadi peluang ini juga tech recruiter untuk ngelihat nih kayaknya ada kandidat yang untuk bikin ini ya, hiring gitu ya, job opportunity di suatu komunitas. Oke, next. Nah, contoh di komunitas di berbagai negara ada JavaScript itu sendiri. Di Indonesia banyak sekali Hackathon Indonesia, Google Developer Indonesia, mereka juga sering ngadain yang namanya komunitas-komunitas gitu ya, perkumpulan komunitas dari developer itu sendiri. Makanya banyak kesempatan juga untuk bisa hiring di sana. The best untuk find kandidat juga bisa ada di komunitas itu sendiri. Next. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu project dan open source itu sendiri. Kalau ngomongin yang namanya project dan open source, tentunya ini adalah ngomongin dimana si skill dari programmernya atau skill dari software developernya itu sendiri dibuktikan gitu ya. Sejauh mana dia udah ngebuat suatu project, atau sejauh mana skill dia pernah melakukan atau pernah dapatin pekerjaan seperti apa, ada di project dan open source. Kita cek. Next. Ada yang disebut dengan portfolio dan ada juga open source itu sendiri. Kalau portfolio ini lebih ke developernya atau si software programmernya itu sendiri ngebuat yang namanya suatu ini ya, showcase gitu ya, pekerjaan yang pernah dia buat, aplikasi yang pernah dia buat, dia pajang gitu ya, dia coba show up ke para recruiter gitu ya, sehingga nantinya showcase ini ngebantu untuk menunjukin skill dan experience dan expertise dari kandidat tersebut untuk menjadi employers gitu ya, potensial jadi employers, dan dari si client understander capability-nya sampai mana gitu, ngelihat dari portofolionya. Sementara open source itu sendiri adalah ketika programmer atau software developer itu sendiri contributing to open source project. Open source ini adalah project yang dimana atau aplikasi yang dimana dibuat secara gratis gitu ya, yang bisa dimanfaatkan para developer lain atau programmer lain, sehingga nantinya software tersebut bisa dikembangkan gitu ya, bisa lebih bisa lebih bermanfaat lagi, impact-nya lebih besar lagi, tidak hanya di komunitas saja. Nah, ini adalah salah satu open source gitu ya, disebutnya open source. Nanti kita lihat
open source seperti apa di slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah contoh dari portofolio itu sendiri. Biasanya programmer atau developer itu nampilin atau bikin website sendiri gitu ya. Mereka nampilin informasinya di situ, kemudian nampilin project yang pernah mereka kerjain, terus apalagi ya, terus dari ini pengalaman, experience pekerjaan mereka cantumin di situ. Dan biasanya juga mereka menempelkan si email atau informasi, mencantumkan informasi untuk bisa di hire gitu ya, bisa melalui email atau kontak WhatsApp, biasanya ada di portofolio mereka. Selain itu tadi, selain portofolio bisa juga open source gitu ya. Nah, open source itu semua yang berkaitan hal yang berkaitan dengan yang namanya kontribusi atau kesenangan kita untuk berbagi. Next. Nah, contohnya open source sendiri, misalkan bisa dicek ada di kalau programmernya atau calon programmernya itu punya GitHub gitu ya. Di GitHub-nya kemudian ada project yang dia sematkan, dia pernah ngerjain kontribusi ini itu gitu ya. Biasanya ada di situ followers-nya, bisa dilihat gitu ya seberapa banyak. Nah, biasanya ada di GitHub. Nah, biasanya GitHub ini digunakan sebagai kayak sosial medianya untuk programmer gitu ya. Nah, ini kalau followersnya udah banyak berarti udah terkenal banget nih programmer. Tentunya dari sini berarti dia sering aktif di open source, di dunia open source, makanya dikenal di sesama programmer gitu ya. Dikenal banyak software developer. Selain itu, tidak hanya dari GitHub itu sendiri, mungkin bisa dicek juga dari adakah tulisan gitu ya atau blog yang pernah dia buat. Bisa ada di Medium, dia nulis sharing artikel gitu ya, pengen sharing juga. Nah, ini bisa menjadi nilai plus dari open source itu sendiri, dimana kita sukarela gitu ya ngebuat suatu hal yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama para programmer. Selain itu juga kayak yang lagi populer ini adalah Pak Sandika Gali gitu ya, dari Web Programming Unpas, udah terkenal banget di YouTube. Dia ngebikin YouTube juga. Nah, selain itu kalau kandidat si programmernya ini aktif juga sharing di YouTube, di platform lain juga, itu adalah termasuk dari open source itu sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan si programmer atau developer itu untuk melancarkan dari strategi si open source itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata programmernya aktif gitu ya, dan juga punya kontribusi banyak di bidangnya itu sendiri. Ini bisa menjadi nilai plus dalam opportunity mendapatkan position itu sendiri. Next. Seperti halnya perkataan dari providing valuable strategi ini atau best practice-nya ini dengan identifying the best software engineer menggunakan technical skill gitu ya, juga cultural fit dan continuous learning. Tentunya kita perlu banyak hal yang bisa didapatkan dengan kita menganalisis dari si software developer atau software engineer itu sendiri. Tidak hanya dari technical skill, tapi gimana dilihat dari cultural fit dia, adakah kayak pindah-pindah tempat kerja gitu ya. Dia cuman belum setahun dia kayak udah ada pekerjaan lain gitu, resign gitu ya, kemudian join di company baru. Nah, itu bisa dicek juga
dari eh, mereka dia itu fitnya seperti apa kulturnya gitu ya. Kemudian tentunya si programmer ini tentunya kita sambil continuous gitu ya, continuous learning, terus belajar juga untuk ngenalin si programmer itu sendiri di setiap zamannya gitu ya. Eh, Pengalaman saya sendiri tentunya ketika melihat hal tersebut jadi acuan sebagai saya ketika ada hiring dan sebagainya, ini bisa menjadi kayak pola saya sendiri gitu untuk saving tersebut, dimana nantinya ketika saya mencoba untuk posisi baru di dimanapun, saya punya polanya, pola yang bisa saya gunakan nanti ketika hiring atau apapun gitu ya, di tempat barunya, di new opportunity-nya. Next. Nah, seperti pepatah juga, hiring the best software engineer itu artinya finding talent gitu ya. Not excel technical, but also align culturally and embrace growth. Jadi the best, ketika kita pengen hire the best software engineer itu tidak semerta cuman finding talent yang bagus dalam hal technical, tapi dia juga perlu yang namanya sejajar, align gitu ya, searah dengan baik itu dari kultur dari si perusahaannya sendiri maupun kultur dari background tech-nya itu sendiri. Dan dia juga tidak hanya jago dari technical, tapi dia juga embrace growth gitu ya, ketumbuhan bersama semuanya gitu ya, mulai dari komunitas gitu ya, mulai dari eh, hal-hal kecil seperti bikin movement, open source movement gitu ya, mulai dari bikin tadi artikel, sharing-sharing, kayak sharing-sharing di berbagai hal juga, misal di webinar gitu ya, atau di komunitas online offline, itu bisa menjadi nilai plus juga. Dan tentunya tidak hanya membawa nama baik dari si software engineer-nya itu sendiri, tapi perusahaan di mana dia bekerja itu sendiri. Dengan begitu dia bisa align dengan culture-nya dan dia embrace gitu ya growth ke depannya, seperti itu. Next. Ya, mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Nanti untuk 10 menit, 20 menit bisa untuk di Q&A gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak. Oke, thank Iya. you Mas Raihan. Oke. Sangat padat ya Mas ya materinya, oke banget gitu ya. Hopefully teman-teman ini pada serius nyatet gitu ya, teman-teman juga. Jadi bagi member FRC ini mungkin ada yang masih baru ya Mas mengawali karirnya sebagai tech recruiter, ada yang mungkin udah lama dan ada yang baru mau switch. Jadi ada yang general ke tech gitu Mas. Jadi teman-teman udah tahu ya mungkin perbedaannya apa gitu ya, kemudian requirement seperti apa, cara dapat kandidatnya juga gitu ya Mas. Jadi sebenarnya nggak terbatas ya teman-teman cara dapat kandidat IT itu ya Mas ya. Supaya Betul. teman-teman gabung di komunitas juga. Karena kalau seandainya placement juga lumayan ya gitu ya untuk teman-teman juga, dan teman-teman juga bisa menambahkan skill setnya. Dan tadi saya ada skill juga ya Mas ya. Menarik. Sepertinya one day gitu ya, kalau bisa kita bikin perkumpulan komunitas yang offline bersama FRC gitu ya, dan siapa tahu kita bisa berkolaborasi kembali Mas Raihan, kita Boleh, Mbak. mau ngajak Boleh. teman-teman FRC ini ya, biar nanti mereka juga bisa untuk dapat engage yang lebih besar. Dengan senang hati. Baik. Oke, kalau tadi sudah materinya, selanjutnya adalah question and answer di sini ya teman-teman. Seperti biasanya saya buka untuk 4 orang penanya terlebih dahulu. Biasanya sih lebih ya Mas dari tim kita juga. Oke, siapa nih teman-teman yang ingin bertanya? Boleh yang oke, mantap. Yang pertama ada Mas Ezer. Halo Mas Ezer, boleh nih disampaikan pertanyaannya. Yang pertama, Oke, oke, sorry Kak Septi ya sama Mas Raihan ya. Oke,
Oke, Mas Rehan, sebenarnya jujur Mas Rehan, saya sebenarnya sudah paham ya dengan beberapa penyampaian seperti open AI, open source, dan juga beberapa tanggung jawabnya Mas ya. Cuma tentunya pasti kan ada beberapa dilema ya. Dalam kata lain kan memang kan teknologi itu tidak bisa dipungkiri ya kemajuannya. Cuma dalam kata lainnya, perumpamaannya seperti ini ya Mas ya. Sebelum kita membeli sebuah mainan atau membeli sebuah produk, itu kan pasti ada semacam regulasi di belakangnya. Misalnya, tolong jangan dekatkan mainan ini dengan api. Soalnya kalau dekat dengan api, pasti bakalan meledak. Nah, saya ini pribadi jujur Mas Rehan, saya banyak mendengar hal serupa, tapi itu di bagian AI. Dalam kata lain, banyak dari orang-orang cyber security atau mungkin orang dengan sekarir kayak Mas software engineer itu mengatakan bahwa tingkat regulasi dari AI ini sendiri dibilang kurang berkecukupan dalam melampaui AI itu sendiri karena saking cepatnya AI itu sampai regulasinya itu kurang bisa gimana ya Mas Rehan ya ngomongnya. Jadi anggaplah dulu kan ada ChatGPT kan ya Mas Rehan ya. Betul, betul. Terus dalam 2 tahun kemudian muncul lagi Sora AI, muncul lagi Gemini. Nah, banyak dari orang-orang cyber security itu mengatakan kepada saya, mereka baru saja mengembangkan regulasi buat ChatGPT, tapi muncul lagi nih regulasinya dalam gara-gara perkembangan terlalu cepat muncul lagi nih, muncul lagi saking hektiknya sampai mereka itu tidak bisa menghandle itu dalam rentang waktu setahun atau 2 tahun karena setiap 6 bulan ada pembaruan. Nah, saya ingin tahu aja nih dari Mas Raihan sendiri, kira-kira dalam sisi regulasi sendiri itu perkembangannya sampai sekarang itu apakah sudah ada perkembangan? Nah, kalau misalnya sudah ada perkembangan, sudah mendekati yang lebih kompeten, kira-kira seperti apa nih dari Mas Raihan? Ya, bagus Mas pertanyaannya. Ini ya tentunya ini benar-benar banget ya, relate banget dengan tentunya dengan yang namanya AI itu sendiri. Jadi ini pernah dibahas juga salah satu founder dari eh, apa image diffuser itu, generate image. Mereka pernah bilang AI ini cepat sekali perkembangannya dan kayak tidak ada kejelasan regulasi yang mengaturnya. Nah ini makanya mereka itu si Sam Altman itu sendiri kayak nantinya pengen buat ini kayak himpunan gitu untuk AI itu sendiri, ngebuat ethical gitu ya ketika menggunakan AI-nya itu sendiri, penggunaan AI-nya itu sendiri. Tapi kayaknya belum ada progresnya gitu sampai sekarang, dan mereka masih kayaknya buat ininya dulu persyaratan kayak gitu. Tapi ini pernah dibahas waktu itu ada di eh, event gitu, pertemuan para founder AI gitu ya, founder company AI company, mereka untuk ngebahas hal tersebut. Dan ini sepertinya sekarang lagi terjadi gitu ya, dan mungkin lagi mereka rancangin gitu ya, dan nantinya mungkin kalau udah disepakati diketok palu ya tentunya negara yang pertama dulu si Amerika itu sendiri yang nantinya ngebuat untuk disebarluaskan gitu ya dari pandangan si itu sendiri. Nah makanya ketika developer menggunakan AI itu sendiri, bagusnya sih enggak kayak kita tuh nggak harus atau jangan sekali-kali kayak eh, apa ya kayak ngetrain model AI tersebut menggunakan data yang real dari perusahaan yang atau database yang kita gunakan di programmernya gitu. Kita jangan kasih ke mereka, ke AI tadi, mau AI model tadi, environment atau security key yang digunakan di perusahaan atau company si programmer itu bekerja gitu ya. Itu fatal sekali kalau kita kayak ngasihin info sensitif, kayak misalkan dalam codingan ada kayak token gitu ya, atau security sensitif di mana nantinya ini tuh digunakan untuk apa token atau pembeda dari unique key, database dan sebagainya di production di company dia bekerja, dia salin ke kode di AI-nya, itu berfatal banget gitu. Nantinya bisa jadi ngetrain si modelnya untuk menyimpan data tersebut yang nanti ketika ada case yang sama dia kayak munculin eh, tadi contoh yang kita berikan tadi, kayak gitu sih Mas Zelda. Oke, baik Mas Raihan. Saya tambahin Oke, sedikit nggak apa-apa? bagaimana?
Reza? Oke, saya bertanya sedikit lagi nggak apa-apa, Kak Boleh, boleh. Siti? Oke, tadi kan Mas Rahel kan sempat berbicara mengenai ethical implementation ya, etika implementasi. Nah, saya nggak berkata bahwa Mas Raihan harus ungkapin dulu mau itu sudah terimplementasi atau seperti apa. Saya juga yakin itu masih tahap perkembangan kan ya. Nah, kira-kira dari ethical implementation itu kira-kira nih dalam rentang waktu 2 tahun atau sampai 5 tahun ke depan, yang paling cepat itu seperti apa tuh ethical implementationnya? Boleh di ini Mas Raihan kemungkinannya seperti apa? Ya, kayak contohnya tadi ya, ethical implementationnya mungkin dari kayaknya mereka kayak bakal nampilin untuk jangan menggunakan informasi sensitif dalam ketika ngetrain modelnya atau dalam penggunaan modelnya gitu ya. Tadi kayak gunain ketika programmernya pengen coba eh, cari kesalahan di kodenya, kayak mereka menyalin suatu informasi sensitif gitu ya, dan ini bisa tersebar gitu ya di si modelnya tersebut. Dan sepertinya sih di ethical tadi itu ya, kayak mereka pastinya akan menggunakan hal tersebut gitu. Selain itu juga sepertinya kayak isu-isu hal-hal lain seperti eh, kalau sekarang dicoba itu kayak eh, agama dan political gitu, mereka di AI bot ini agak kurang, respon itu agak kurang gitu ya. Kayaknya itu diregulasi juga di pembatasan kayak gitu. Oke, I see Mas Raihan. Terima kasih ya, Mas Raihan. Oke, thank you Mas. Oke, thank you Mas Ezer atas pertanyaannya. Oke, untuk Mas Ezer yang sudah bertanya silakan ditulis nama lengkapnya dan di kolom chat dari channel mana. Oke. Nah, ada lagi nih Mas Rehan. Ada Mas Faiz Rizky. Halo Mas Faiz Rizky. Iya, Oke, boleh mungkin disampaikan pertanyaannya kepada Mas Rehan langsung? oke. Terima kasih ya Mbak Septia. Saya mau bertanya Mas Rehan. Jadi saya tadi tertarik terkait dengan pemaparan antara student developer dan software engineer. Jadi menurut Mas Rehan nih, mungkin dari pengalaman Mas Rehan sendiri atau mungkin rekan-rekan sekeliling Mas Rehan sendiri ya, gitu. Apakah pernah Mas misal ditawarkan nih opportunity kepada Mas, opportunity baru, lalu ada bagian di responsibility itu yang mengarah ke mungkin software engineer dan posisinya yang ditawarkan itu tapi software developer gitu. Nah, bagaimana nih cara Mas bernegosiasi saat itu supaya mungkin diganti gitu responsibility-nya gitu. Nah, mungkin Mas boleh berikan contohnya atau bagaimana berdasarkan Iya, pengalaman Mas. oke. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya Mas Pais. Ya, kayaknya case seperti itu sering terjadi juga ya. Kayak pernah ini ya di sininya, tapi responsibilitasnya lebih ke situ. Biasanya sih dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri atau orang lain, VOP dari orang lain, eh kayak kayak bisa untuk ini dulu, kayak tanyakan hal tersebut ke rekruternya gitu ya. Kemudian kayak untuk kalau sepertinya terjadi misalkan negosiasinya kayak nggak bisa, dan mungkin mereka bisa kayak negosiasi di hal lain, kayak misalkan dari range salary-nya gitu ya. Ya udah, misalkan tetap title-nya seperti itu, tapi kalau ada responsibility-nya sama halnya kayak di engineer, software engineering gitu ya. Nah, mungkin pengen nih kita negosiasi di bidang hal lainnya gitu ya, dari misalkan salary gitu ya. Kalau nggak bisa di tadi negosiasi di title-nya itu sendiri atau di responsibility-nya, coba kalau dari salary-nya apakah bisa gitu ya negosiasi dari hal tersebut gitu. Atau kalau sama sekali nggak bisa juga, mungkin kayak ini ya, apalagi ya kalau dari selain hal tersebut nggak bisa juga, mungkin dari sisi ini kayak eh mungkin dapetin ini ya kali ya, keringanan dari si responsibility-nya, atau kayak untuk di make sure kembali responsibility-nya apakah benar dibutuhkannya sedemikian banyak gitu ya. Mungkin seperti itu ya Mas Pais. Terima kasih cukup menjawab. Oke.
Oke, thank you Mas Faiz atas pertanyaannya. Oke, boleh Mas Faiz di eh, catat ya namanya ya di kolom chat gitu dari channel mana, dari yang general atau aktif. Oke, Mas Rehan ada satu pertanyaan lagi ini. Sebenarnya teman-teman kalau mau nanya masih ada satu kesempatan lagi ya. Tapi di sini kita ada cewek nih Mas. Mbak Karisma, halo Mbak Karisma. Oke, Iya, mungkin halo Mbak. iya, mantap sekali ya. Mbak Karisma, saya ada baca pertanyaannya di kolom chat. Tapi kayaknya lebih seru kalau Mbak Karisma sendiri yang memang mengutarakan pertanyaannya. Ya, ke Mas Rehan, monggo dipersilakan kepada Mbak Karisma. Iya, oke. Oke, tadi aku tulis di chat takut keduluan gitu ya. Jadi udah coba-coba nyolong itu takut nggak kebagian. Oke, oke. Aku coba apa namanya baca ulang ini ya question aku ya. Hmm, Oke, aku mau tahu nih dari Mas Rehan, kalau Mas ditempatkan sebagai user, walaupun ini entah memang belum pernah atau bahkan udah pernah gitu ya, sebagai user untuk meng-hire MT, tapi untuk software engineer gitu, kayak khusus. Karena kan mungkin kalau yang kayak secara familiar kita mengetahui MT itu ya biasanya kayak buat ODP gitu, buat di bank gitu kan ya, lebih ke apa salesnya atau lebih ke mungkin accounting ataupun position-position lain tapi yang non IT gitu atau kayak risk training gitu-gitu. Nah, kalau Mas sendiri gimana kalau misalnya ditempatkan di posisi yang kayak gini, Mas? Dari pengalaman sih belum ada, tapi kayaknya kalau ngelihat dari hal tersebut mungkin kayak bisa ini dulu ya, kayak kayak pelajari bidang tersebut, dan tentunya eh, kayak bisa cari-cari ini juga ya, orang-orang yang pernah di bidang tersebut, kayak mungkin cari komunitasnya gitu ya, atau cari di trendsnya di LinkedIn, biasanya ada juga gitu ya, di grup-grup LinkedIn biasanya mereka banyak juga eh, terkait apapun itu, kayak trainee untuk software engineer itu sendiri, atau di grup lain seperti biasanya suka nemuin sih ada grup, banyak grup itu di Telegram, di Facebook itu sendiri gitu ya. Nah biasanya itu tadi bisa kayak menanyakan di situ, di forum tersebut gitu ya, sharing-sharing, atau bisa mulai dari kayak kita cari tahu sendiri gitu ya, dengan tentunya kita ngulik informasi hal eh, teknik hal yang berhubungan dengan role tersebut gitu ya. Lalu kita coba mulai apa, kayak beraniin untuk implementasikan gitu ya, worth to try nggak gitu. Oh, oke. Boleh saya tambahin dikit gak, Mas? Yang mau Boleh, ditanya? boleh, Ah, boleh. Oke, ini kan kalau tadi bicaranya MT, tapi kalau misalnya kayak sehari-hari memang lagi ada headcount yang harus di fulfill gitu, headcount di departemennya Mas, which is di timnya Mas sendiri gitu, dan Mas di-assign mungkin sama engineering manajernya atau dari CTO langsung untuk yaudah Rehan kamu aja nih yang wawancara gitu ya. Nah sebetulnya kalau dari pandangan Mas Rehan sendiri, misalnya untuk hire orang yang akan jadi timnya Mas itu apa sih yang mungkin satu dua hal yang kayak paling utama, kan tiap user tuh beda-beda ya Mas ya, kayak apa namanya, ada yang based on technically banget, pokoknya dia maunya yang technical bisa, ya udah attitude nggak peduli mau orang yang agak-agak arogan apa segala macam, udahlah gue hire aja gitu toh yang penting dia pintar gitu kan, ada tipe yang kayak gitu, tapi kan ada beberapa yang punya point of view beda. Kalau dari Mas sendiri kayak gimana? Iya, dari saya sendiri sih kayak itu tadi, kalau bisa dua-duanya sih kenapa enggak, technical jago itu juga juga bagus, tapi ya kayak gak mungkin juga ada yang sempurna gitu ya, kayak biasanya lebih ke dicek lagi gitu ya. Oh, CTO saya tuh pengennya cepat gitu ya, terus produknya ini harus dipush segera ke production, tentunya saya akan cari the best ini ya, the best engineer gitu yang cepat, gak peduli dari attitude-nya apa. Tapi kalau dikira produknya kayaknya dari requirement-nya akan untuk long term gitu ya, dan uh, jangka panjangnya dia rilisnya juga bisa gak terlalu cepat, mungkin saya akan cari kayak tim yang bisa saya didik dari awal gitu ya,
dididik dari awal supaya bisa tumbuh growth tadi, embrace growth dan culture dan embrace growth itu sendiri bersama-sama. Jadi nantinya semuanya dapat dari harmoni dari kinerjanya dapat, terus ritme dari kerjanya juga enak, dan nantinya bisa nyiptain tadi super dream itu sendiri, dream itu sendiri. Oke, terjawab Mas. Makasih Mas. Oke. Oke, mantap ya pertanyaannya ya. Jadi masuk ke poin-poin kita selain teknikal juga terkait rekruter juga. Mas Rehan jangan terkejut ya. Ini jadi para member kita gitu ya banyak bertanya. Ini satu pertanyaan lagi ada dari Sarah Salsabila Mas sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Bentar lagi ke penghujung akhir gitu ya. Dari Mbak Sarah Salsabila. Ini bagaimana menurut Mas Raihan mengenai posisi software engineer tapi mereka tidak ada basic background pendidikan. Namun pengalaman pun masih minim. Apa memungkinkan untuk posisi tersebut? Unik ya Mas pertanyaan. Silakan dijawab Mas Raihan. Iya, ini sih ini ya, tentunya pasti hal berkaitan dengan fresh graduate biasanya ini. Dan mereka iya sih, kayak ini juga pernah pengalaman juga sih sebenarnya gitu ya. Waktu itu pernah ada junior juga kayak pengen cari posisi gitu ya, pengen adain position, tapi dia masih minim dan fresh grad juga gitu ya. Tapi dari menurut saya sih bisa aja gitu ya untuk dapatin posisinya, atau kalau dia komit untuk belajar gitu ya, kalau memang si perusahaannya tersebut open untuk dia semua new jobbersnya itu, newcomersnya, new pendatang barunya untuk bisa learning by doing tadi ya. Tapi kalau kemungkinan tidak bisa, mungkin bisa di posisi hal lain, misalkan ada posisi intern gitu ya. Jadi tentunya akan lebih mudahkan, nanti dia akan lebih levelnya lebih bawah lagi. Mungkin bisa dari perusahaannya itu sendiri bisa gunain jasa si intern itu sendiri, atau merubah si title-nya jadi intern, lebih ke intern gitu ya. Atau bisa kayak dapat posisinya, namun kita kayak waktunya probationnya dicoba dulu, di trial dulu gitu ya, bisa di 3 bulan gitu ya, atau sebulan gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Tapi biasanya kalau saya itu sendiri, biasanya kalau kayak gitu itu tadi either di intern, atau kayak pengen coba dulu nih dia ini bagus atau enggak, kayak dikasih side job, pekerjaan yang masih ringan gitu ya, terus dibayarnya freelance, dia lepas gitu, project base gitu. Oke, bagaimana Mbak Sarah Salsabila? Cukup menjawab ya? Oke, sepertinya sudah. Oke. Baik, teman-teman, sudah 4 pertanyaan gitu ya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Mas Rehan, thank you materinya, tapi tetap stay in here karena nanti kita ada quiz gitu ya. Dan nanti Mas Rehan juga menentukan pemenangnya juga ya, karena terkait dengan materi pada sore ini. Oke, untuk itu saya mau mengundang teman-teman di sini, ada tim saya gitu ya, namanya Mbak Alin gitu, Mbak Alin di sini. Tapi sebelum ini ada satu pertanyaan lagi, bagaimana untuk Mas Imron? Pengen dijawab apa secara langsung, secara singkat, Mas Rehan, sebelum saya pindah move lagi ke Mbak Alin? Oke, dari hierarki perusahaan ya tentunya dari ini ya, software engineer gitu ya. Kalau software engineer ini dia lebih tinggi ininya, hierarkinya. Tapi tadi biasanya sebenarnya dari responsibility-nya abu-abu. Kadang developer itu sama halnya dengan engineer itu sendiri. Tapi tentunya kalau di sisi corporate atau startup itu sendiri, engineer ini hierarkinya lebih tinggi levelnya. Oke, thank you Mas Rehan. Oke, cukup menjawab ya Mas Muhammad Imron Rosadi. Oke, kepada para 5 penanya tadi, silakan untuk
tuliskan namanya di kolom chat ya dan nomor handphonenya dari grup mana nanti akan di-chat oleh tim kami. Oke, selanjutnya saya akan panggil ya teman-teman mungkin di sini bingung Mbak Alin yang mana ya gitu, tim barunya Mbak Septi yang mana ya. Oke. Halo Alin. Halo Kak Septi, halo teman-teman semua, salam kenal ya. Ini Nah, Mbak Alin ya teman-teman. Oke, silakan Alin. Next sessionnya adalah kuis. Nah, ini nanti dibantu Mas Rehan juga nih menentukan pemenangnya nih. Apakah mereka nyimak nih? Oke, kepada Alin saya persilakan. oke, thank you Kak Septi. Oke teman-teman semua, sekarang aku nge-take over buat sesi kuis hari ini ya. Sebelumnya boleh dong tulis di kolom chat, udah ready atau belum ya? Karena ini gamesnya itu siapa cepat yang menuliskan jawabannya dan tentunya jawabannya harus tepat, itulah yang memenangkan hadiahnya kayak gitu ya. Boleh teman-teman ready, komen di ready dulu. Oke, ini udah ada Mbak Sarah dan Mbak Rindi ya, yang sudah ready. Kayaknya udah semangat banget ya. Ini mau dapat reward-reward dari kuis ya. Udah nggak sabar nih ada eh, Mas Imron juga dan Mbak Astri. Oke, kalau gitu ini udah pada ready nih. Kayaknya Kak Septi udah pada excited juga. Boleh untuk kuis yang pertama. Boleh ya. Nah, sebutkan tren teknologi zaman sekarang. Boleh langsung di komen siapa yang memenangkan. Boleh? Oke. Oke, baru ada 2 orang nih yang jawab. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Raihan, ada beberapa eh, tren teknologi zaman sekarang. Boleh disebutkan salah satunya juga? Oke, ini udah banyak nih yang jawab. Dan yang paling cepat di kuis pertama ini adalah Mbak Astri. Boleh Mbak Astri untuk di komen juga nama dan nomor HP-nya. Oke, congrats. Jangan sedih buat teman-teman yang ngetiknya lama ya. Jangan sedih karena masih ada pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat sampai keenam. Oke, sekarang lebih digercepin lagi ngetiknya boleh. Oke, udah ready ya? Boleh Kak Septi untuk pertanyaan yang kedua? Oke, ini yang kedua. Sebutkan peran baru yang menarik di dunia teknologi. Ayo, ditulis di kolom komentar. Oke, oke. Ini udah ada 2 nih. Yang gercep banget ya ini ngejawabnya. Berarti tadi merhatiin banget nih ya, ditulis kayaknya ini. Oke, jawabannya bagaimana Mas Raihan? Apakah sudah ada yang benar? Oke, boleh Mas Raihan siapa nih pemenangnya antara Mbak Mas Faiz dan Mbak Mas Nida? Kayak Mas Pais ya, salah satu sebutkan peran barunya. Oke, Engineer. berarti yang kedua pemenangnya adalah Mas Faiz ya. Mas Faiz untuk di komen nama, nomor HP, dan juga dari grup mana gitu ya. Oke, ini Mas Ezeraldi lengkap banget ya. Cuman kurang gercep ini. Iya, ketelatan saya nulisnya memang. Gercep ya. Oke, Tahu lebih sebenarnya cuma nggak telat. iya. Boleh digercepin lagi ya. Di pertanyaan ketiga boleh Kak Septi. Nah, sebutkan minimal 3 tech job yang paling diminati di 2024 ini. Ayo, yang tadi merhatiin, yang tadi nyatet, pasti langsung gercep. Ini Mas Ezeraldi katanya sama tadi. Apakah betul jawabannya? Siapa lagi nih yang mau jawab lagi? Ada Mbak Sarah nih, sudah jawab juga. Jadi gimana nih Mas Raihan? Siapa nih? Ini ada Mas Nida. Mas Nida, ya. Jadi siapa nih pemenang? Wah, ini saingannya berat ya di sesi ini. Iya, berat banget. Ya, kayak lebih di ini ya. Tadi pertama ada ini ya, back end dev, front end dev, sama QA itu tadi. Oke, berarti ini yang menangnya Mas Ezeraldi atau Mbak Sarah ya? Mbak Sarah ya. Ya. Oke. Mbak Sarah, boleh dituliskan di kolom chat nama, nomor HP, dan juga dari grup mana. Oke, sekarang next ya.
Kayaknya ini pertanyaan ini yang jawabnya agak lama ya. Sekarang digerjepin lagi coba. Boleh Kak Septi untuk di next. Nah, ini nih. Sebutkan 3 key reason kita harus bergabung di komunitas. Boleh? Nih, belum ada yang jawab nih kayaknya. Lupa atau gimana nih tadi? Ada banyak ya key reason-nya. Boleh disebutkan 3 aja di kolom chat. Boleh. Mana nih? Belum ada yang jawab ya? Belum ada yang jawab. Ini nih, ada katanya Mbak Rindi. Mbak Rindi. Jawabannya bener apa enggak ya nih? Mas Ya Ray. betul ya. Ya. OS Movement, open source software. Oke, tongkatnya buat Mbak Rindi. Sekarang pertanyaan kayaknya agak sini makin agak sulit ya, karena yang jawabnya makin sini makin sedikit gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi di pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya nih, apa aspek kunci yang menentukan pengembangan web modern? Kayaknya ini yang jawabnya juga sedikit ya, kayak tadi 1 orang gitu ya. Oke, ini udah ada yang jawab. Dari Mbak Karisma ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke. Ini tidak ada yang mau menjawab lagi. Apa pertanyaannya terlalu sulit? Apa gimana ini? Oke. Gimana nih Mas Raihan? Jawaban dari Mbak Karisma sudah tepat atau belum ya? Kayak kurang tepat ya aspek kunci Kurang ya. tepat. Oke, siapa Mungkin nih ada yang lain. ya mau jawab lagi? Belum ada. Oke. Kayaknya susah ya. Pertanyaan ini terlalu susah kayaknya. Memilih pertanyaannya. Ini Mbak Karisma tidak menyerah ya, menjawab lagi. GitHub bukan sih, katanya. Jawabannya gimana? Apakah sudah tepat? Ya bisa ya, ada GitHub-nya ya bener. Nah, ini Mas Ezra lebih jawab nih, lebih lengkap kayaknya. Nah ini sih lebih lebih ini Ya. lebih tepatnya lebih ke Mas Ejardali ya. Ada tadi ada web static page gitu ya. Ada di awal tadi ada SPA itu tadi. Kemudian ada yang progressive web apps, itu lebih ditekankan sekarang ini. Oke, berarti pemenangnya untuk pertanyaan saat ini adalah Mas Ezardali ya. Ini dari tadi berapa kali menang nih? Tadi di sesi bertanya juga menang ya, Mas. Sekarang menang lagi, lumayan nih poinnya kayaknya. Oke, boleh di next, Kak Septi, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh aplikasi yang menggunakan blockchain tech. Nah, tadi. Oke nih, Mbak Rindi, ya Allah gercepnya nih. Nah, kalau ini kayaknya pertanyaannya gampang ya, karena cepet nih, berbarengan nih. Nih, yang menang udah pasti Mbak Rindi ya. Salah satunya adalah Dana tadi ya, sudah disebutkan ketika talk show-nya Mas Raihan gitu ya. Oke, sudah ada pemenangnya, ya kan? Udah ada pemenangnya. Dan ini merupakan kuis terakhir ya teman-teman. Ada 6 kuis. Congrats buat teman-teman yang sudah menjawab dan memenangkan hadiah-hadiah dari FRC. Oke, saya kembalikan ke Mbak Septi ya. Boleh Mbak Septi? Thank you. Oke, thank you Alin, Mas Raihan ya di sini mantap sekali. Mas berarti mereka nyimak loh, bener-bener ya satu mungkin mereka tuh nyimak semua. Mungkin kalah cepet ya udah putus asa dulu kayak ya udah gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman, jangan berantem ya itu di kolom chat pada sedih. Jangan berantem ya teman-teman ya. Oke. Oke, udah dicatat teman-teman, udah lengkap nama-namanya, pemenangnya? Sudah? Oke. Nah, ini saya umumin gitu ya, direkap lagi gitu ya. Tapi kalau ada kurang dan kelebihan gitu mau dimaafkan silakan konfirmasi. Kalau kelebihan bagus dong gitu ya. Karena teman-teman dapat reward juga gitu dari FRC. Oke. Oh, belum ya, belum masuk ya teman-teman. Is oke ya. Ini belum saya refresh lagi gitu, tapi udah dari tim kami. Pokoknya nanti akan aku umumkan di grup gitu ya, teman-teman.
Tapi congrats kepada teman-teman penanya tadi, pemenang kuis. Kemudian eh, di sini juga teman-teman kita ada isi survei. Nah, jadi Mas Rehan, kita akan mengevaluasi event ini untuk jauh lebih baik ke depannya. Hopefully nanti kita bisa berkolaborasi kembali ya. Jadi kita bisa ada inputan dari teman-teman FRC. Silakan diisi teman-teman. Nah, kalau ini tenang, bukan siapa cepat dia dapat, teman-teman, tapi yang memang bagus, masukannya membangun gitu ya. eh Biasanya saya suka nih kalau member-member yang memberikan insight positif dan juga mungkin kalau ada kritikan yang membangun untuk kita. Boleh Mbak Alin ataupun Nafira, di sini juga ada tim kami ya, Nafira dari tim desain FRC, ada Mas Aryo. Mas Aryo mungkin teman-teman lihat di tracker Mas Aryo masih di sini. Ini adalah tim internal kami gitu ya. Ada sourcing yang CV teman-teman. Mas Aryo hadir hari ini juga gitu ya. Silahkan diisi teman-teman surveinya gitu. Nanti saya akan umumkan. Nah, kalau survei ini saya akan umumkan di hari Senin gitu ya teman-teman. Nah, saya tadi ada janji ya bagi teman-teman yang aktif gitu ya dari awal sampai akhir. Mas Raihan udah nungguin Mas Rehan dengan sangat semangat. Open cam gak dimati-matiin mas sampai akhir mereka juga terus semangat. Ada 3 orang mas, saya perhatikan di sini. Mereka juga dapat reward. Oh lumayan banget ya berarti ya. Ada yang double, triple, quarter dapatnya. Saya ucapkan selamat kepada yang pertama, Mas Ezer Dali. Selamat Mas, sangat semangat. Thank you. Terus yang kedua ada Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Gitu. Dan yang ketiga ada Mbak Karisma. Tadi Mbak Karisma open cam juga ya. Dan banyak pertanyaan juga. Oke, thank you teman-teman. Gitu ya. Tapi jangan leave dulu. Informasinya Mas Rehan di sini banyak cowok-cowok hari ini ngikut. Karena materinya mantep nih gitu ya. Oke. Jangan lupa dituliskan di kolom chat. Sudah? Sudah isi surveinya? Oke, selanjutnya. Ini lucu banget sih, Mas. Kita akan menyerahkan sertifikat kepada Mas Rehan selaku narasumber kita. Thank you banget ya, Mas Rehan. Oke, mungkin dari Mas Rehan ingin ada yang disampaikan ke teman-teman FRC sebelum nanti kita foto bersama untuk closing sesi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk semuanya udah matiin materinya. Mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan atau di apapun di sosial platform gitu ya. Kalau ada pengen berkoneksi, saya hai aja gitu ya. Dan mungkin juga bisa jadi koneksi baru gitu ya. Kalau ada apapun, ada sharing-sharing dan sebagainya bisa di get connected aja. Terima kasih semuanya. Thank you. Oke, thank you Mas Rehan. Saya mewakili FRC Ekosistem dan MSBU, mohon maaf apabila selama event dan acara ini ada hal yang kurang dan kesalahan ataupun yang tidak sengaja, mohon dimaafkan ya Mas Rehan. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya. Oke, ini sertifikatnya isinya apa sih Mbak Septi? Iya, ini ditandatangani langsung dari CEO kami, mewakili MSBU ada Mas Erik dan founder kami juga Mas Rifki yang berhalangan hadir untuk sore ini kepada Mas Rehan. Semoga kita bisa kerjasama bareng lagi ya. Kita bisa bangun komunitas yang lebih solid lagi bersama FRC Ekosistem. Oke, selanjutnya kita ada foto bersama teman-teman. Aku minta teman-teman untuk open cam dong. Oke, nanti akan dipandu ya. Oke, Mbak Nafira, Mbak Alin sudah siap? Sudah siap ya, kita ada beberapa sesi foto. Ini kita akan publish di sosial media kita, di Instagram, di LinkedIn MSBU. Nanti kita masukkan juga di uh, website kita, MSBU. Teman-teman boleh dong. Oke, pertamanya kita kasih jempol dulu dong untuk Mas Rehan. Oke ya, 1, 2, 3. Sudah? Ya, sudah. Oke. Oke, Boleh berikutnya mungkin slide 2. slide 2. Oke. 3, 2, 1. Oke. Udah. Oke. Bagaimana Mbak Nafira? Sudah semua terkolek? Apalagi sekali lagi? Sudah semuanya. Oke, sudah semuanya ya. Ya. Teman-teman masih mau gabung lagi? Oke. Boleh nih Mbak sekali lagi. Boleh teman-teman mau gaya bebasnya silakan. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sudah? Udah semuanya ya.
Oke, thank you Mbak Nafira. Nah, ini teman-teman, Mbak Nafira, ini desain grafis kita, FRC MSBU, teman-teman. Ini tim baru kita di sini juga. Saya hello ke Mbak Nafira. Ini Mbak Halo Nafira. teman-teman. Halo, oke. Halo, salam kenal semuanya. Baik. Oke, ada Mas Aryo juga ya. Oke, thank you sekali lagi buat Mas Rehan waktunya ya di weekend. Terus juga teman-teman waktunya. Ini Mas jujur ya, dari awal sampai akhir biasanya menyusut pesertanya gitu kan mungkin mereka sibuk. Ini aku sempat pesimis ya teman-teman awalnya karena aduh yang datang bakal banyak gak sih ya? Ternyata ini stay-nya dari awal sampai akhir keren banget. Beri tepuk tangan doang untuk sesi kita kali ini. Keren banget ya teman-teman. Oke, thank you reaction-nya dan ini ilmunya sangat daging banget sih. Ini nanti ada part of part kita akan jadikan konten juga untuk meremind nanti materi dari Mas Rehan. Untuk itu, kita sudah di sesi acara kali ini. Saya Septia Sari selaku Community Manager dari FRC Ekosistem MSBU mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Dan thank you banget teman-teman udah menyempatkan waktunya sore ini. Ikuti terus kegiatan kita. See you di event-event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Thank Thank you you. teman-teman. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday all. Semangat. Mas, Mas Rehan masih di sini?